Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Firdaus, SPD, dengan nomor peserta PPG 2015-03659905 di Rombel 11, kelompok 2, program studi pendidikan profesi guru kelas SD, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan melakukan peer teaching pada hari ini dengan materi pelajaran adaptasi makhluk hidup yaitu hewan, di tema kedua, subtema kedua di pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat, walafiat ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ana, silakan. Ya, Bapak, teman-teman, mari kita sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Sepertinya hari ini semua bangku terisi, artinya semua siswa sudah hadir ya hari ini. Oh iya, dengar-dengar kalian sudah mengikuti lomba 17 Agustusan ya kemarin ya. Bapak lihat di status WA dan Facebook kalian, Ondra sama Suci memenangkan lomba tarik tambang kemarin. Berarti hari ini kalian masih semangat belajarnya karena kemarin baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ayo anak-anak kita semua menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Bapak pimpin langsung ya. Silakan semuanya berdiri. Bela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandungan. Tetap pertahankan Indonesia, tetap membela negara. Tangan untuk kita semua. 2 hari yang lalu kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Coba masih ingat enggak ya pelajaran yang kemarin sudah kita bahas? Coba Pondra, mana angkat tangan Pondra. Coba Pondra, apa saja materi yang sudah dibahas pada materi sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya tentang adaptasi tumbuhan? Yang keras dong Pondra. Oke, mungkin Rini Cayanti bisa bantu Pondra. Materi sebelumnya tentang adaptasi tumbuhan, ayo ingat-ingat. Kamu masih ingat kan materi sebelumnya? Iya, jadi tumbuhan itu ada yang menggugurkan daunnya, Pak. Betul sekali. Terus ada yang punya duri, Pak. Bagus. Oke. Oke, tepuk tangan buat Rini Cayanti dan Pondra. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi hewan. Perhatikan ya anak-anak.
Oke, karena ada gangguan teknis ya Nana, sambil menunggu layarnya muncul, coba Darmi Astiti, masih ingat tidak apa itu dan adaptasi? Adaptasi apa? Adaptasi Ya, itu cara binatang menyesuaikan hidupnya terhadap lingkungan. oke. Masih Darmi Astiti. Apa sih tujuannya makhluk hidup beradaptasi itu? Untuk mempertahankan hidupnya ya Pak. Mempertahankan? Mempertahankan hidupnya. Oke, betul sekali. Agar makhluk hidup itu dapat bertahan hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kita masih menunggu. Mohon maaf Ibu dosen, ini share screen-nya belum bisa ya? Baik, sambil menunggu permasalahan teknis ini, Bapak ingin coba Ibu Suci Mulyani berbagi pengalaman tentang lomba yang kemarin kamu ikuti. Coba. Ya Pak, kemarin saya mengikuti perlombaan yang diadakan di depan rumah saya. Perlombaannya saya paling cuma ikut balap karung. Tadi seperti Bapak bilang ya, ada status saya itu lomba tarik tambang, itu kayaknya
hanya megang talinya aja Pak, karena saya tidak ikut sebenarnya kalau tarik tambang itu. Saya balap karung aja ikutnya. Oh, balap karung aja ya. Iya. Oh, bagus sekali ya udah mengikuti perlombaan 17 Agustus. Perempuan loh bisa ikut lomba balap karung. Iya. Seneng Pak. Ibu Suci. Oke, baik anak-anak. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknis. Kita lanjutkan materinya ya. Baik Pak. Sudah terlihat? Udah, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai adaptasi hewan, adaptasi morfologi dan tingkah laku. Ada satu lagi adaptasi fisiologi nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga pada hari ini, anak-anak. Mohon perhatikan ya, anak-anak ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian dapat memahami, menyimpulkan, dan membandingkan adaptasi, tingkah laku, dan adaptasi morfologi pada hewan. Oke. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Darmi Astiti, betul sekali bahwa adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau habitatnya. Tadi juga disampaikan oleh Darmi Astiti, betul juga. Tujuan makhluk hidup itu agar dapat bertahan hidup. Seperti memperoleh makanan, mempertahankan dirinya, dan berkembang biak di lingkungannya. Nah, ini adalah video yang akan Bapak tampilkan oleh pada kalian. Simak baik-baik ya anak-anak.
atau hewan pemakan daging lainnya yang memiliki taring yang sangat panjang untuk merobek daging. Lalu, bagaimana dengan hewan yang satu ini? Apakah kalian bisa menebak? Hewan ini memiliki duri untuk melindungi dirinya dari ancaman predator. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh adaptasi morfologi pada hewan. Selain adaptasi morfologi, kita juga akan membahas tentang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Perhatikan ya anak-anak. Bunglon dapat merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya atau yang disebut dengan kemampuan mimikri. Cicak yang memutuskan ekornya ketika terancam, kemampuan ini disebut dengan autotomi ya anak-anak. Hewan ini juga memiliki adaptasi tingkah laku, yaitu dapat berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Apakah kalian tahu hewan apakah yang sedang bersembunyi? Wah, ternyata macan tutul juga bisa menyamar. Coba tebak anak-anak, bagaimana hewan ini beradaptasi? Saya tahu Pak Rifki, hewan itu bisa mengeluarkan tinta hitam. Tepat sekali. Adaptasi tingkah laku juga terjadi pada hewan beruang. Beruang akan berhibernasi selama musim dingin. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana tadi video anak-anak? Seru tidak? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang sudah Bapak siapkan kepada kalian. Ditulis nama kelasnya, nama kelompoknya, ketua kelompoknya, beserta anggotanya. Di sini ada judul kegiatannya, anak-anak. Kemudian tujuannya juga dibaca oleh kalian. Dan petunjuk pengerjaannya, yang pertama, tadi dari video tadi, kalian simak, perhatikan ya. Kemudian diskusikan mengenai adaptasi hewan, kemudian catat hal-hal yang penting dalam presentasi tadi. Kemudian salin catatan tersebut ke dalam tabel. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan. Ada ayam dan bebek, kemudian ada burung elang, burung pipit, ada juga bebek, kemudian ada adaptasi tingkah laku pada keempat. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak. Coba kelompok mana yang sudah menjawab dengan sempurna. Coba kelompoknya Lasmina Yanti bisa mempresentasikan hasil kerja atau diskusi kalian. Mana Lasmina Yanti? Ya, Pak. Presentasikan apa yang sudah kamu tulis di LKPD. Yang pertama, saya dari mewakili kelompok 1. Yang pertama, tuliskan perbedaan adaptasi ayam dan bebek.
bagaimana aku beradaptasi untuk bebek. Dia memiliki kaki yang berselaput, Pak. Terus untuk ayam yang memiliki kaki yang memiliki cakar pada kaki, Pak. Terus untuk jelaskan bentuk paruh pada ketiga burung berikut dan tentukan jenis makanannya. Yang pertama burung elang. Paruhnya berbentuk runcing. Ya, betul. Terus yang kedua ini burung pipit, Pak. Yang ketiga bebek, paruhnya berbentuk pipih. Nah, yang jenis makanannya elang dia makan daging. Untuk burung pipit ini dia makan biji-bijian. Bebeknya juga sama, Pak, makan biji-bijian yang ada di lumpur. Lalu nomor 3. Nomor 3, coba sebutkan cara dan jelaskan adaptasi tingkah laku pada hewan berikut. Yang pertama, bunglon, dia dengan merubah warna, Pak. Terus yang kedua, cicak dengan memutuskan ekornya. Nah, yang ketiga adalah belalang, dia dengan ya, Pak, pura-pura mati. Terus untuk beruang dia tidur pada saat musim panas. Musim panas siapa? Nanti akan Bapak bahas ya, Nana. Ya. Oke, terima kasih Lasminayanti. Tepuk Demikian, tangan Pak. buat Lasminayanti sudah kemarin mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Tadi ada koreksi sedikit ya anak-anak ya. Tadi kata Lasminayanti hibernasi beruang itu terjadi pada musim panas. Yang betul adalah pada musim dingin. Kemudian belalang itu katanya pura-pura mati. Betul atau tidak? Betul, Pak Guru. Betul? Pura-pura mati? Allah. Belalang ini memiliki kemampuan yang disebut kamuflase. Perhatikan ya, Lasminayanti ya. Video yang tadi Bapak berikan. Oke anak-anak, semua kelompok sudah maju, Bapak rasa semuanya sudah bagus menyampaikan atau memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan mencoba bermain kuis. Siapa di sini yang suka kuis? Saya. Hari ini kita akan bermain kuis secara berkelompok. Bapak tampilkan kuisnya. Silakan kalian buka HP-nya secara berkelompok. Artinya satu kelompok satu HP saja, tapi nanti diskusikan ya anak-anak. Ya, Pak. Silakan masuk ke link kahoot.it. Kemudian masukkan kode PIN-nya yang ada di layar. Oke, semua kelompok sepertinya sudah masuk ya. Kita mulai permainannya ya. Oke, ini udah ada yang menjawab dan jawabannya betul. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 menjawab betul semua. Oke, soal berikutnya. Simak, perhatikan baik-baik.
Oke, semuanya sudah menjawab dengan betul. Soal yang ketiga. Siapa cepat ya dapat ya, Nana. Oke, semuanya menjawab dengan benar. Kita lihat skornya ya. Masih. Apa yang menjadi pemenang? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya, anak-anak yang menang ya. Selamat buat kelompoknya Wayan Indra Dewi. Mana nih Wayan Indra Dewi? Ya, Pak. Terima kasih. Sudah menjawab semua soal dengan benar. Dan kelompok yang lain juga tidak kalah. Menjawab soal dengan benar semua, tapi kurang cepat dalam menjawab soalnya. Semuanya sudah betul semua ya, Nana. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, selanjutnya silakan duduk secara individu karena Bapak akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan duduk masing-masing. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak akan bagikan soalnya ya. Baik, silakan kerjakan soalnya. Baca dulu dengan seksama. Jangan terburu-buru. Tulis identitasnya, jangan lupa ya anak-anak. Karena kalau dapat nilai 100 tapi nggak ada namanya, percuma. Iya, Pak. Di sini ada 10 soal yang kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Mengerjakan soal dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya selesai. Kumpulkan tugas evaluasi kalian. Setelah Bapak koreksi, banyak yang dapat nilai 100. Bagus sekali. Dan ada beberapa siswa yang dapat nilai yang kurang memuaskan. Bapak sebutkan ya nilai-nilainya. Niwayan dapat 100, Novi Trisnayanti dapat 100, Ana Covid Atun dapat 100. Loh, Gede Krisma dapat 100. Tepuk tangan dong yang dapat 100. Ya. Dan ini ada beberapa yang mendapat nilai yang kurang memuaskan. Tapi tidak apa-apa. Ada Suci Mulyani mana? Oke. Saya, Pak. Yanti. Bapak tidak bisa sebutkan nilainya ya. Baik anak-anak. Hari ini kita sudah belajar cukup banyak. Kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari pagi sampai kegiatan evaluasi. Coba yang dapat nilai 100 nih. Ana Kofidatun. Hari ini kamu sudah belajar apa saja sih? Ana. Pak. Ya, perhatikan dong, Ana. Maaf, Pak. Coba hari ini kamu sudah belajar apa saja? Banyak sekali, Pak. Tadi ada tentang adaptasi, banyak sekali ada cara adaptasi hewan, dan banyak sekali, Pak. Banyak itu apa saja? Sebutkan.
Banyak tadi ada bunglon, bunglon bisa berubah warna, kemudian cicak bisa memutuskan ekornya namanya. Kemudian ada cara burung, kemudian cara makannya apa itu Pak. Oke. Ya, tepuk tangan buat Ana ya, sudah menjawab dengan sangat baik. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang adaptasi, satu lagi yang belum disampaikan oleh Bapak, yaitu adaptasi fisiologi. Nanti siapkan beberapa alatnya nanti, alat-alat prakteknya ya anak-anak. Karena di pertemuan berikutnya juga kita akan membuat model pembelajaran atau namanya kecambah hewan ya, kecambah tumbuhan, maaf. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad sudah? Sudah, Bu. Oh ya, sebagaimana tadi disepakati, jika telah selesai peer teaching, diharapkan untuk memohon masukan ya dari instruktur dan juga guru Pak Mong ya. Baik, saya persilahkan kepada Bu Ida Yukomang terlebih dahulu. Terima kasih waktunya Ibu. Untuk Pak Muhammad tadi yang amati dari pendahuluan, inti dan penutup sudah sangat bagus. Di sini ya persepsi juga sudah nyambung dengan inti pelajaran. Cuma di sini dari dua tadi yang per teaching tidak ada yang mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu diingatkan untuk anak-anak menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di inti pelajaran terlihat di sini yang aktif itu Pak Muhammad. Anak-anak terlihat tidak aktif pada inti pelajaran. Di sini di sela-sela penayangan video, Bapak bisa menghentikan videonya dulu, dieksplor dulu pengetahuan siswanya, misalnya tentang adaptasi hewan yang paling dekat dengan lingkungan anak. Misalnya anak-anak pernah melihat bebek, bagaimana bentuk paruhnya, coba lihat kakinya. Kemudian burung pipit, bagaimana bentuk paruhnya. Atau hewan anak-anak pernah melihat hewan yang bisa berubah warna. Nanti kalau sudah ada anak yang bisa menyebutkan, Bapak kuatkan lagi dengan tayangan videonya. Kan ada interaksi nanti antara Bapak dengan siswa. Kemudian di sini juga terlihat belum ada interaksi antara siswa dengan siswa. Baru Bapak dengan siswa aja tadi. Bu. Itu aja yang kurang, Pak. Selebihnya sudah sangat bagus. Ada tindak lanjutnya jelas. Kemudian di gininya juga ada tadi memperbaiki atau memberi penegasan ketika ada jawaban siswa yang salah. Itu bagus sekali, Pak. Supaya nanti anak-anak tidak konsepnya tidak salah. Nah, kemudian dari tiang yang lainnya sudah sangat bagus. Yang kembalikan ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih pencermatannya yang sangat detail dari Bu Ida Yukomang ya. Silahkan dicek Pak Muhammad. Nah, tadi komunikasi digital itu memang perlu dilihat, di chat perlu dilihat sehingga bisa melanjutkan ya, supaya tidak ada intervensi secara teknis. Kemudian tadi sepertinya pada saat penayangan video, Bapak lupa share sound ya? Ya, jadi begitu share screen. Enggak, sebenarnya di itunya Bu, apa namanya, volumenya tuh lupa saya naik itu. Oh, juga ada. Pada saat share screen itu kan sudah dicentang ya, share sound sudah, dan Ibu. optimize video.
Iya udah. Ya, dua-dua itu harus dicentang dan pastikan Oke. volumenya up ya. Ya tadi kekurangannya di sana sehingga terkesan narasinya tidak ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, ke depan jika ada hambatan teknis seperti demikian, langsung saja Pak Muhammad menarasikan di sana, gitu ya. Sambil seperti tadi Bu Idayu menyampaikan hentikan video, lalu eksplor ginian siswa ya, itu juga bagus. Jadi videonya tidak terkesan visual saja yang jalan kayak video bisu gitu ya. Nah, itu pentingnya tadi. Namun selebihnya Pak Muhammad sudah sangat aktif menggunakan berbagai aplikasi IT ya. Ada Kahoot-nya di sana ya. Cuman di sini walaupun memang yang dinilai adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, namun pendekatan yang telah dipilih adalah student centered. Jadi betul kata Bu Idayu Komang tadi, bagaimana seorang guru menunjukkan perannya sebagai fasilitator. Ya, kita lebih kepada fasilitator dan manajer pengelola pembelajaran, namun yang terlihat belajar lebih banyak itu adalah siswanya. Tadi sudah ada nampak, mungkin karena ini waktu pendek, sehingga tidak terlihat pada saat kapan, terutama siswa menggunakan teknologi itu kan. Nah, itu tolong disiasati bagaimana memunculkan agar siswa juga tetap menjadi menjadi pembelajar yang utama, gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya, Pak Muhammad. Keseluruhan tahapan sudah berusaha dipenuhi sesuai dengan RPP. Hanya saja nanti barangkali juga ini bermakna pada saat merekam praktek mengajar di PPL nanti. Artinya, pada momen-momen mana kita menunjukkan kekuatan dari rencana pembelajaran yang kita buat. Sehingga memang nampak di sana student centered-nya Pak Muhammad yang nampak di sana gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Ibu. Baik, silahkan barangkali masih ada waktu 2 menit masukan dari rekan-rekan, barangkali dari Bu Novi Trisnayanti, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Untuk presentasi Pak Muhammad sudah bagus Bu, cuma itu aja pas videonya aja itu tidak ada suaranya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Novi. Berikutnya mungkin masukan lagi dari 2 rekan yang lain, Bu Rini barangkali. Iya, terima kasih Ibu untuk presentasi Pak Muhammad, sudah bagus. Tadi ada beberapa kendala teknik, tapi alhamdulillahnya sudah bisa berjalan lancar. Dan tadi pas penutup sepertinya Bapak lupa untuk berdoa kayaknya Pak. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, buat Mbak, seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Oke, Ibu. terima kasih ya Bu Rini. Silahkan mungkin yang terakhir dari Bu Darmi barangkali. Ya, terima kasih waktunya untuk presentasi Pak Muhammad. Sudah bagus semua Bu. Cuma tadi di kegiatan inti untuk siswa yang mendapat nilai di bawah KKM itu belum ada tindak lanjut kayaknya Bu. Ya, sekian. Baik, terima kasih pencermatannya. Semoga bisa disimak ya Pak Muhammad ya. Ibu. Baik, karena waktu silakan Pak Muhammad dapat mengakhiri. Baik, terima kasih Ibu dosen, Ibu guru Pamong, dan rekan-rekan bersama mahasiswa PPG telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat buat saya. Insya Allah nanti pada PPL akan saya tampung saran-sarannya supaya mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.